Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapna Rahmawati dari kelas 1C2 akan membahas materi ilmu alamiah dasar tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, ada indikator pembahasan yang akan saya bahas, yaitu dapat menjelaskan langkah-langkah operasional metode ilmiah dan dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan alam. Berikutnya, langkah-langkah operasional metode ilmiah. Yang pertama, ada merumuskan masalah, merupakan pernyataan apa, mengapa, ataupun bagaimana tentang objek yang diteliti. Masalah ini harus jelas batas-batasnya, serta dikenal faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, ada penyusunan hipotesis, suatu pernyataan yang menunjukkan kemungkinan-kemungkinan jawaban untuk memecahkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, hipotesis merupakan dugaan yang tentu saja didukung oleh pengetahuan yang ada. Hipotesis juga dapat dipandang sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang harus diuji kebenarannya dalam suatu observasi atau eksperimen. Yang ketiga, ada mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang agak berbeda dari tahapan-tahapan sebelumnya dalam metode ilmiah. Pengumpulan data dilakukan di lapangan. Seorang peneliti yang sedang menerapkan metode ilmiah perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskannya. Berikutnya, pengujian hipotesis. Berbagai usaha pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang telah diajukan untuk dapat memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Fakta-fakta ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung dengan mata atau melalui teleskop, atau dapat juga melalui uji coba atau eksperimentasi. Yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Kesimpulan ini didasarkan atas penilaian melalui analisis dari fakta-fakta atau data untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan itu diterima atau tidak. Hipotesis itu dapat diterima bila fakta-fakta yang terkumpul itu mendukung pernyataan hipotesis. Bila fakta-fakta pernyataan hipotesis yang diterima merupakan suatu pengetahuan yang kebenarannya telah diuji secara ilmiah dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Manusia, di samping mempunyai naluri dan nurani, manusia juga memiliki nalari. Dengan nalari itu, manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran logis, dan analisis. Berdasarkan kemampuan tersebut, maka pengetahuan yang diperoleh saat ini merupakan dasar dari munculnya rasa ingin tahu manusia tersebut selalu berkembang atau curiosity. Dengan nurani, manusia selalu ingin berbuat baik untuk dirinya dan lingkungannya. Adanya kemampuan berpikir pada manusialah yang menyebabkan terus berkembangnya rasa ingin tahu tentang segala yang ada di alam semesta. Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya merupakan dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan alam. Dengan akal yang dimiliki manusia, semua pengetahuan dapat diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Informasi yang dapat disimpan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, ditambah dengan pengetahuan yang diperoleh saat itu, maka informasi tentang pengetahuan ini akan terus bertambah dan berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, maka secara sederhana, urutan perkembangan ilmu dimulai dari rasa ingin tahu terhadap suatu, maka dilakukan suatu pengamatan. Berdasarkan pengamatan, berulang kali diperoleh pengalaman. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang terus-menerus diperoleh pengetahuan, semisal sifat dari benda yang diamati, kumpulan pengetahuan tentang sesuatu yang didapatkan secara sistematis, dinyatakan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sejarah perkembangan IPA. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari alam dengan segala isinya. Ilmu pengetahuan alam mempunyai bentuk yang mantap sebagai ilmu baru terjadi menjelang abad 16. Sebelumnya masih merupakan kumpulan pengetahuan alam yang cara memperolehnya dengan menggunakan cara yang dapat diandalkan.
awal dari ilmu pengetahuan alam dimulai pada saat manusia memperhatikan gejala-gejala alam, mencatatnya, dan kemudian mempelajarinya. Selanjutnya, dari peningkatan kemampuan daya pikir manusia mampu melakukan eksperimen untuk membuktikan dan mencari kebenaran dari suatu pengetahuan. Penggolongan IPA menjadi kuno dan modern sama sekali bukan berkaitan dengan waktu maupun klasifikasi bidang ilmu. Penggolongan ini lebih mengacu kepada konsepsi, yaitu cara berpikir, cara memandang, dan cara menganalisis suatu fenomena alam. IPA kuno yang telahannya mengikuti kaidah ilmu tradisional berdasarkan pengalaman, kebiasaan, dan bersifat makroskopik, sedangkan IPA modern yang bersifat mikroskopik muncul berdasarkan penelitian maupun pengujian dan telah diadakan pembaharuan yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu yang ada. Selanjutnya, perkembangan berdasarkan zaman. Yang pertama ada zaman kuno. Pengetahuan yang dikumpulkan pada zaman kuno berasal dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan serta dari hasil percobaan yang sifatnya spekulatif atau trial and error. Semua pengetahuan yang diperoleh diterima sebagaimana adanya, belum ada usaha untuk mencari asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Pada saat manusia mulai memiliki kemampuan, manusia membaca dan berhitung, maka pengetahuan yang terkumpul dicatat secara tertib dan berlangsung terus-menerus. Misalnya, dari pengamatan dan pencatatan peredaran matahari, ahli astronomi Babilonia menetapkan pembagian waktu. Tahun dibagi dalam 12 bulan, minggu dibagi dalam 7 hari, dan hari dalam 24 jam. Selanjutnya, jam dibagi dalam 60 menit dan menit dalam 60 detik. Yang kedua, ada zaman Yunani kuno. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat sekali pada zaman Yunani, disebabkan oleh kemampuan berpikir rasional dari bangsa Yunani. Pada tahap ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya, tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawaban tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Adapun pendapat menurut para ahli. Yang pertama ada Thales pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Thales berpendapat bahwa pangkal segala sesuatu adalah air. Yang kedua ada Anaximenes pada tahun 588 sampai 526 sebelum Masehi, berpendapat bahwa zat dasar adalah udara. Yang ketiga ada Anaximander dari tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi, berpendapat langit dengan segala isinya itu mengelilingi bumi dan hanya tampak separuhnya. Yang keempat ada Heraklitos pada tahun 535 sampai 475 sebelum Masehi, menyatakan bahwa api adalah asal segala sesuatu, sebab api ini yang menggerakkan sesuatu, menghidupkan alam semesta yang berubah-ubah sifatnya dalam proses yang kekal. Yang kelima ada Pythagoras pada tahun 580 sampai 499 sebelum Masehi, mengemukakan 4 unsur dasar yaitu bumi, air, udara, dan api. Yang keenam ada Empedokles, menerima 4 unsur dasar adalah sifat panas, dingin, basah, dan kering. Yang ketujuh ada Leokippos dan Demokritos pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dalam mencari unsur dasar dari segala sesuatu, Leokippos dan Demokritos mengemukakan teori atom. Yang kedelapan ada Plato pada tahun 427 sampai 345 sebelum Masehi, menyangkal teori atom yang menganggap bahwa kebaikan dan keindahan itu timbul dari sebab akibat mekanik. Plato menyatakan bahwa pengetahuan yang benar adalah yang sejak semula telah ada dalam alam pikiran atau alam ide. Yang 9, Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, menerima 4 unsur dasar, tanah, udara,
air, dan api, dan menambahkan unsur yang kelima, yaitu ether atau quinessential. Ia menganggap unsur yang satu dapat berubah menjadi unsur yang lain kecuali ether yang tak dapat berubah. Yang 10 ada Ptolemus pada tahun 127 sampai 151 berpendapat bahwa bumi sebagai pusat jagat raya, bintang dan matahari mengelilingi bumi atau geosentrisme. Selanjutnya, ada zaman pertengahan. Di zaman pertengahan mempunyai dua zaman, yaitu zaman alkimia pada abad 1 sampai 2, yaitu ahli alkimia menerima pendapat 4 buah unsur dan bahkan menambahkan 3 lagi, yaitu air raksa, logam yang mudah menjadi uap, belerang, mudah terbakar dan memberi warna, dan garam, tak dapat terbakar dan bersifat tanah. Yang kedua ada zaman latrokimia, latros atau tabib. Tokohnya Paracelsus pada tahun 1439 sampai 1541 menerima 3 unsur raksa, belerang dan garam, yang dipandang bahwa air raksa mengandung roh, jiwa, belerang mengandung semangat, dan garam merupakan tubuhnya. Selanjutnya ada zaman modern. Timbulnya ilmu pengetahuan alam, pengetahuan yang terkumpul sejak zaman Yunani sampai abad pertengahan, sudah banyak tetapi belum sistematis dan belum dianalisis menurut jalan pikiran tertentu. Biasanya pemikiran diwarnai secara berpikir filsafat, agama, atau bahkan mistik. Setelah alat sempurna dikembangkan metode eksperimen. Berikut adalah pemikiran menurut para ahli. Yang pertama ada Roger Bacon pada tahun 1214 sampai 1294 menyatakan bahwa pada hakikatnya ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang berdasarkan kepada kenyataan yang disusun dan dibentuk dari pengalaman, penyelidikan, dan percobaan. Yang kedua ada Leonardo da Vinci pada tahun 1952 sampai 1519 pernah menyatakan bahwa percobaan tidak mungkin sesat. Yang tersesat adalah pandangan dari pertimbangan kita. Yang ketiga ada Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626 berpendapat bahwa cara berpikir induktif merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai kebenaran. Selanjutnya dari Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543. Ahli astronomi, matematika, dan pengobatan. Karyanya adalah yang pertama, matahari adalah pusat dari sistem tata surya atau heliocentrisme. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari sedangkan bulan mengelilingi bumi. Yang kelima ada Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Orbit dari semua planet berbentuk elips. Yang keenam ada Galileo Galilei pada tahun 1546 sampai 1642. Antara lain menemukan 4 hukum gerak, penemuan tata bulan planet, Jupiter, mendukung heliocentrisme dan Copernicus dan hukum Kepler. Dengan demikian, terdapat 2 konsep IPA yang berkembang, yakni IPA klasik dan IPA modern. Berikut pengertian IPA klasik dan IPA modern. Yang pertama, IPA klasik. IPA klasik merupakan suatu proses IPA di mana teori dan eksperimen memiliki peran saling melengkapi dan memperkuat IPA. IPA klasik memiliki kajian yang bersifat makroskopik, yakni mengacu pada hal-hal yang berskala besar dan kaidah pengkajiannya menggunakan cara tradisional. Di samping kajian yang bersifat makroskopis, ciri lain IPA klasik adalah lebih mendahulukan eksperimen daripada teori. Yang kedua, ada IPA modern. IPA modern adalah suatu proses IPA di mana penekanan terhadap teori lebih banyak daripada praktik. IPA modern memiliki telahan yang bersifat mikroskopik, yakni sesuatu yang bersifat detail dan berskala kecil. Selain itu, IPA modern menerapkan teori eksperimen, di mana ia menggunakan teori yang telah ada untuk eksperimen selanjutnya.
Dan terakhir, ada kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, yaitu perkembangan IPA sangat pesat setelah dikenalkannya konsep fisika kuantum dan relativitas pada abad 20. Konsep yang modern ini mempengaruhi konsep IPA secara keseluruhan dan menyebabkan adanya revisi serta penyesuaian konsep ke arah yang modern. Dengan demikian, terdapat dua konsep IPA yang berkembang seperti tadi, yakni IPA klasik dan IPA modern. Sekian dan terima kasih yang saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.